Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau tidak lagi memperoleh makanan dengan mudah seperti di surga. Beliau harus bekerja keras untuk memperoleh buah-buahan atau daging untuk dimakan. Ketika beliau memperoleh binatang buruan dan menyembelihnya, itu pun tidak bisa langsung dimakan begitu saja, karena masih mentah dan tentunya tidak enak untuk dimakan. Karena itu, beliau berdoa kepada Allah agar menurunkan api untuk memasak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril agar mengambil sedikit api kepada malaikat Malik di neraka. Malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, berapa banyak api yang engkau inginkan?" Jibril berkata, "Aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma." Malaikat Malik berkata, "Jika aku memberikan api neraka itu seukuran buah kurma, maka langit dan bumi akan hancur meleleh karena panasnya." Jibril berkata, "Kalau begitu berikan saja kepadaku separuh buah kurma." Malaikat Malik berkata lagi, "Jika aku memberikan separuh buah kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan semua air di bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tumbuhan yang hidup." Malaikat Jibril jadi kebingungan, sebanyak apa api neraka yang aman untuk kehidupan di bumi. Karena itu ia berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjukmu, sebanyak apa api neraka yang harus aku ambil untuk kebutuhan Adam di bumi." Allah berfirman, "Ambilkan api dari neraka sebesar zarah." Maka Jibril meminta api neraka kepada Malik sebesar zarah dan membawanya ke bumi. Tetapi setibanya di bumi, Jibril merasakan api yang sebesar zarah itu masih terlalu panas. Maka beliau mencelupkan api itu sebanyak 70 kali ke dalam 70 sungai yang berbeda. Baru setelah itu, beliau membawanya kepada Nabi Adam dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi. Tetapi begitu api tersebut diletakkan, gunung tersebut hancur berantakan. Tanah, batuan, besi dan semua saja yang ada di sekitar api itu menjadi bara yang sangat panas. Bahkan api yang sebesar zarah itu terus masuk menembus bumi, dan hal itu membuat Jibril khawatir. Karena itu, ia segera mengambil api tersebut dan membawanya kembali ke neraka. Sehingga yang tertinggal adalah bara terbakar yang sampai sekarang ini menjadi sumber api dunia. Sahabat, demikianlah perbandingan panasnya api neraka dengan api dunia. Dalam riwayat lain, suatu ketika malaikat Jibril datang mengunjungi Nabi SAW, dan beliau bersabda, "Wahai Jibril, tolong engkau gambarkan kepadaku keadaan neraka." Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, api neraka itu hitam kelam. Seandainya satu lubang jarum dari api neraka dijatuhkan, maka terbakarlah bumi beserta isinya." Malaikat Jibril melanjutkan penjelasannya lagi. "Seandainya satu potong baju daripada baju-baju yang ada di neraka digantungkan antara langit dan bumi, niscaya penghuni bumi akan mati karena baunya yang sangat busuk. Seandainya setetes buah zakum, yaitu makanan penduduk neraka dari pohon yang berduri, dilemparkan ke bumi, maka makanan penduduk bumi akan musnah. Seandainya satu saja dari 19 malaikat yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran muncul di tengah-tengah penduduk bumi, niscaya mereka semua akan mati karena melihat buruknya rupa malaikat yang menyiksa di neraka. Seandainya satu lingkaran dari rantai belenggu neraka dicampakkan ke bumi, niscaya bumi itu hancur hingga lapisan yang paling bawah, dan bumi tidak bisa ditempati lagi." Mendengar penjelasan-penjelasan tersebut, tiba-tiba Nabi SAW memotong ucapan Jibril, "Cukup, wahai Jibril." Kemudian beliau menangis. Malaikat Jibril ikut menangis melihat beliau menangis. Maka Nabi SAW bersabda, "Wahai Jibril, mengapa engkau menangis, sedangkan kedudukan engkau begitu dekat dengan Allah?"
Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada kedudukanku di sisi Allah, kecuali posisiku saat ini. Namun aku takut diuji dengan apa yang diujikan kepada malaikat Harut dan Marut, serta iblis yang terkutuk tersebut." Maka dua makhluk termulia dari golongan manusia dan malaikat itu kembali menangis, karena takutnya kepada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin saja akan menimpa mereka. Semoga kita terlepas dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin.